Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Bapak Lutfi sebagai dosen kita dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan, pejuang peradaban dan insya Allah calon magister. Amin. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Dan tak lupa pula salawat dan salam kita persembahkan kepada Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita menjadi umat pilihannya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah kelak. Amin, amin, ya robbal alamin. Bapak dosen dan teman-teman, izinkan saya untuk mempresentasikan mata kuliah kita pertemuan yang ke-12. Bismillahirrahmanirrahim. Saya share screen. Sudah kelihatan? Si loading di tempat saya sih Iya. masih. Oh iya sudah. Saya perbesar ya, Pak. Ya, Bu, silakan. Ya, judulnya adalah tentang keamanan dan etika dalam pendidikan digital. Pendahuluannya, teknologi digital telah memberikan dampak besar pada pendidikan, memungkinkan akses yang lebih luas dan metode pembelajaran yang lebih interaktif. Namun, dengan kemudahan ini, tanggung jawab untuk melindungi data dan menerapkan prinsip etika, menjaga keamanan data, siswa dan staf, serta menerapkan etika dalam penggunaan teknologi adalah langkah penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman, inklusif, dan bertanggung jawab. Kenapa pentingnya keamanan digital? Nah, yang pertama adalah tentang keamanan datanya. Keamanan data, nah data pribadi seperti alamat, nomor telepon, dan catatan akademis harus dilindungi dari penyalahgunaan. Nah, kebocoran data dapat merusak reputasi institusi dan menyebabkan kerugian finansial. Contohnya adalah kasus seperti serangan hacker yang mengakses data mahasiswa yang menunjukkan betapa rentannya institusi pendidikan terhadap pelanggaran data. Kemudian yang kedua adalah keamanan online. Nah, keamanan online ini adalah seperti ancaman phishing, di mana penyerang mencoba mencuri informasi melalui email palsu dan malware yang dapat merusak sistem yang menjadikan semakin umum. Statistik menunjukkan bahwa serangan cyber di sektor pendidikan meningkat dengan banyak institusi yang melaporkan insiden dalam beberapa tahun terakhir ini. Nah, jadi yang harus kita perhatikan adalah keamanan online. Kemudian yang kedua adalah tantangan keamanan digital. Nah, tantangan keamanan digital itu adalah yang pertama adalah ancaman cyber. Nah, jenis ancaman cyber ini termasuk ransomware yang mengenkripsi data dan meminta tembusan, serta serangan DDoS yang membuat layanan online tidak dapat diakses. Contoh nyata adalah dapat serangan dari Nah, contoh nyata dapat diambil dari serangan terhadap universitas yang menghentikan kegiatan belajar mengajar dan mempengaruhi ribuan siswa. Kemudian kerentanan sistem. Nah, kerentanan sistem ini banyak institusi tidak memiliki sistem keamanan yang memadai
atau kurangnya pelatihan bagi staf dan siswa tentang praktek keamanan yang baik, yang membuat mereka lebih rentan. Kemudian bagaimana solusi keamanan digital? Yang pertama adalah penggunaan antivirus. Nah, berbagai perangkat lunak keamanan seperti antivirus dan firewall sangat penting untuk melindungi sistem dari ancaman. Mengingat pentingnya pembaruan rutin, pemindaian sistem untuk mendeteksi ancaman baru perlu dilakukan secara berkala. Kemudian kebijakan penggunaannya. Nah, kebijakan yang jelas mengenai penggunaan teknologi harus ditetapkan, mencakup batasan akses, penggunaan perangkat, dan pengelolaan data. Ini melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk siswa, staf, dan orang tua dalam penyusunan kebijakan ini untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan mereka dalam menggunakan digital. Kemudian bagaimana etika dalam pendidikan digital? Etika penggunaan digital, prinsip etis seperti ini harus dijunjung tentang kejujurannya, kemudian integritas dan saling menghargai harus dijunjung tinggi di dalam dunia digital. Contohnya adalah perilaku etis termasuk memberikan kredit kepada penulis asli, sementara perilaku tidak etis terhadap pelanggaran hak cipta dan cyberbullying. Nah, ini etika dalam penggunaan teknologi. Kemudian bagaimana tanggung jawab digital tersebut? Nah, untuk di dunia pendidikan, siswa diharapkan untuk berpartisipasi secara positif di dunia digital dengan cara yang mendukung komunitas mereka dan menghormati orang lain. Sedangkan tindakan konkret bisa berupa berbagai informasi dengan bijak dan berpikir sebelum memposting konten yang dapat merugikan orang lain. Nah, ini tanggung jawab kita terhadap digital. Kemudian bagaimana tantangan etika dalam digital tersebut? Nah, itu diantaranya adalah plagiarisme. Nah, plagiarisme ini merujuk kepada pengambilan karya orang lain tanpa memberikan kredit, ya bayaran ya Pak ya, yang dapat merusak reputasi akademis dan proses belajar. Mengajarkan siswa tentang pentingnya orisinalitas dan cara melakukan kutipan yang benar merupakan langkah penting dalam mengatasi masalah ini. Nah, mungkin kita akan berikan pendidikan atau pengetahuan kepada siswa-siswa kita, murid-murid kita tentang karya harus orisinalitas, jangan sepenuhnya mengambil dari plagiarisme karya orang lain. Kemudian jejak digital. Nah, jejak digital ini adalah jejak yang ditinggalkan seseorang di internet, termasuk post media sosial, komentar, dan informasi pribadi. Kemudian mengelola jejak digital dengan bijak dapat membantu siswa menjaga reputasi mereka dan melindungi privasi mereka. Nah, kemudian bagaimana menerapkan etika digital dalam kehidupan sehari-hari? Yang pertama adalah melalui edukasi dan pelatihan. Nah, ini kita mengintegrasikan pendidikan etika digital dalam kurikulum sangat penting. Nah, mungkin dalam kurikulum itu dicantumkan bagaimana edukasi dalam pendidikan etika dalam digital. Kemudian memberikan siswa pemahaman yang kuat tentang tanggung jawab digital. Kemudian program pelatihan yang sukses dari institusi lain dapat menjadi model untuk pengembangan program yang serupa. Jadi mungkin ada institusi yang melakukan edukasi dalam pelatihan digital, ini bisa menjadi model untuk institusi lain untuk mencontoh pelatihan tersebut atau mengikuti pelatihan yang sudah dilaksanakan. Kemudian yang kedua adalah pengawasan dan dukungan. Nah, pengawasan dan dukungan ini dapat menciptakan saluran untuk melaporkan pelanggaran etika seperti hotline atau forum diskusi, membantu menciptakan budaya transparansi. Kemudian dukungan dari institusi juga dalam bentuk bimbingan dan sumber daya juga penting bagi siswa yang menghadapi masalah dari etika tersebut.
Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan saya ambil dari ringkasan keamanan. Nah, keamanan untuk dunia digital membuka peluang besar bagi pendidikan. Namun keamanan harus menjadi prioritas utama untuk melindungi semua pihak. Yang kedua adalah etika. Etika penting untuk membangun generasi yang bertanggung jawab dan berintegritas. Kemudian dari aksi mendorong audiens untuk terlibat dalam upaya meningkatkan keamanan digital dan implementasi etika dalam lingkungan mereka, baik di rumah maupun di sekolah ataupun di rumah. Nah, ini harus ada implementasi, ada kerjasama kolaborasi antara di sekolah dan di lingkungan rumah. Demikian yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya, kita berdiskusi tentang materi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau langsung lanjut yang kedua atau diskusi dulu, Asap gimana? Pak Safruddin? Oh, mungkin sedang ke belakang kali ya. Jadi gimana Pak? Diskusi atau kalau ada kaitannya mungkin lanjut kali ya Pak? Kalau ada kaitan yang mata Yang kuliah kedua apa kedua. namanya terkait dengan bidang apa judulnya apa ya? Coba saya lupa juga. Judulnya apa Bu Ria? Peran pendidik dalam era digital, Pak. Oh, peran pendidik ya. Mm-mm. Oh, gitu ya. Ini oke, peran pendidik di era digital. Ya mungkin bisa dilanjut dulu dulu kali ya. Ada Ya, kaitannya kali ya Pak ya tentang pendidik terhadap keamanan. lanjut Iya dulu sih. ya, Pak. Ya Oke. nggak apa. Dalam Nggak apa-apa di lanjut aja dulu mungkin nanti biar tidak apa namanya terpecah-pecah gitu nanti pertanyaannya langsung aja kali ya. ya. Baik, Pak. Izin share screen ya, Pak. Iya, silakan Bu. Maaf, tadi sambil sarapan. Oh, Masya Allah. Kalau kalau belum beres sarapannya Bu, bereskan dulu aja tuh nggak apa-apa. Sudah, Pak. Ah, Apakah terlihat? belum. Oh, belum kelihatan ya. Sebentar. Berarti kembali ke Zoom. Kelihatan nggak, Pak? Ya, kelihatan sudah. Oh, kelihatan ya. Bismillah. Ya, sudah Bu. Sudah ya. Bismillah. Oke. Baik. Izin tadi saya minum dulu. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih banyak Bapak dosen yang terhormat Pak Lutfi, Pak Saprudin, Bu Yanti, dan Pak Akbar. Izin saya membawakan materi tentang pendidik di era society 5.0 ya. Materi dibawakan oleh saya, Khairia. Saya adalah praktisi di bidang pendidikan informal. Dalam hal ini saya membuat komunitas bernama Amazing Quantum. Tujuannya adalah mendampingi eh, pendidikan di era digital, dalam hal ini keluarga, menguatkan keluarga di dalam pendidikan, kesehatan, serta keuangan. Tuh. Materi yang akan saya sampaikan adalah tentang ini abstrak, pendahuluan dan latar belakang, metode penelitian, pembahasannya ada 6 pokok ya, tentang Dunkin-Drager Effect, tantangan pendidik di era society, analisa SWOT, cognitive science, ikigai, dan spiritual development program.
Karena saya adalah seorang pendidik di bidang informal ya, jadi saya alhamdulillah tidak ada ikatan kaku di bidang apa eh, pemerintahan. Jadi saya bisa bebas menyampaikan ide-ide saya. Saya seorang filantropi, Bapak Ibu. Filantropi itu adalah orang yang berdedikasi untuk eh, sosial ya. Dalam hal ini peradaban. Saya ingin sekali Indonesia em, benar-benar menuju Indonesia emas di 2045. Ini abstraknya saya bikin ringkas ya. Intinya adalah era digital itu sangat membutuhkan peran guru. Karena pendidik itu ternyata tidak hanya guru yang berada di sekolah formal. Sehingga era digital membutuhkan guru sebagai pendidik di setiap lini kehidupan. Oleh karena itu dibutuhkan mental pendidik di setiap keluarga. Guru seperti apa yang dibutuhkan? Adakah hubungannya dengan leadership? Latar belakang dilakukan pengangkatan kasus ini adalah ya selain tugas dari kampus ya sebagai pasca sarjana, saya juga pengamat sosial, politik dan ekonomi ya. Ini terjadi sekali akhir-akhir ini terjadi sekali banyak kasus pelecehan seksual ya. Eh, Kasus pelecehan seksual ini bisa dilakukan apa awalnya tidak suka ya tadi tapi lama kelamaan bisa jadi suka sama suka bahkan antara guru dan murid pun bisa terjadi ya naudzubillah min dzalik tapi memang kenyataannya memang seperti ini saya juga aktivis di dinas sosial untuk mencegah kekerasan terhadap anak-anak di khususnya di Tangsel jadi silakan Bapak Ibu jika perlu edukasi pencegahan kekerasan terhadap anak-anak, baik kekerasan fisik atau seksual di sekolah-sekolahnya, silakan hubungi saya. Juga terjadi kekerasan fisik, bullying yang dilakukan oleh guru ya. Bahkan kemarin itu saya menyimak di salah satu pesantren, muridnya itu dipukul, Masya Allah. Benar-benar dipukul pakai rotan gitu. Mungkin dulu ya bisa, tapi kalau sekarang itu ya tidak bisa lah ya gitu. Pokoknya sudah banyak berubah ininya dan peradabannya sudah banyak berubah. Dan terakhir itu ada 5 orang NU ya ini adalah oknum ya yang ngaku-ngaku NU yang diam-diam pergi ke Israel atas undangan Israel. Padahal kita tahu Israel itu harusnya sedang dalam blokade ya. Sekarang alhamdulillah Netanyahu sudah di posisi buronan ya sudah ditetapkan sebagai tersangka lah. Dan alhamdulillah Indonesia juga sudah berada di posisi negara yang bebas aktif, tapi bukan bebas aktif dalam rangka kalau dulu kan kesannya bebas aktifnya itu dalam rangka menghindari resiko gitu loh, tidak mau terlibat entah karena ketakutan atau karena belum siap gitu loh. Tapi sekarang saya lihat era pemerintahan Prabowo ya itu berani gitu. Kemarin Menteri Luar Negeri kita diwakili oleh wakilnya itu menunjuk bahwa eh, Israel itu harus dihukum gitu ya. Nah, kemudian ini adalah sebetulnya adalah eh, cermin ajaib untuk kita, untuk kita sebagai orang tua. Orang tua itu memiliki peran sangat besar dalam pendidikan. Kejadian ini bisa terjadi di luar sana, ya, tapi itu adalah sebetulnya adalah input masukan dari Allah untuk kita mempersiapkan keluarga kita supaya menjadi lebih kuat lagi, lebih baik lagi. Peran orang tua itu tidak bisa didelegasikan ke sekolah. Ya, kenapa terjadi pelecehan seksual atau kekerasan seksual di pesantren atau di sekolah? Sepertinya ini tidak karena kurang adanya pembekalan dari orang tua di rumah gitu. Karena taklim antara orang tua dan anak-anak itu tidak bisa digantikan. Setiap manusia membawa kromosom yang berbeda-beda yang dipengaruhi oleh orang tuanya. Maka idealnya pendidikan dibangun sejak sebelum pembuahan. Metode penelitian secara kualitatif dengan melakukan pengamatan referensi kepustakaan, baik digital dan non-digital, pengamatan dan pengalaman hidup di dunia pemerintahan dan non-pemerintahan serta masyarakat.
Alhamdulillah saya diberikan oleh Allah 16 tahun saya di auditor pemerintahan dan 1 tahun saya di auditor migas ya di Pertamina. Tapi saya keluar, kemudian saya mengabdi kepada masyarakat ya sejak tahun 2014 ya. Jadi hampir sudah 10 tahun saya mengabdi ke masyarakat menjadi seorang filantropi. Nah, ini Pak dosen dan teman-teman, sebetulnya di era society ini terjadi fenomena Dunkin-Kruger Effect. Apa itu Dunkin-Kruger Effect ya? Mungkin teman-teman kalau lihat, aduh, kalau lihat YouTube gitu kan, sekarang itu kan terjadi gelombang gitu. Bukan badai ya, saya mengikuti kata Pak Akbar nih, kata Pak Akbar gelombang gitu. Jadi terjadi gelombang informasi besar-besaran. Sebetulnya itu bukan informasi teman-teman, sebetulnya itu adalah data gitu. Nah, data ini apa bedanya data dan informasi? Informasi itu adalah ya mereka mengolah data menjadi sebuah informasi di YouTube. Tapi informasi yang ada di media sosial itu sebetulnya adalah data untuk kita. Artinya kita harus memilih dan memilah mana yang diperlukan gitu. Jadi data itu adalah input, informasi itu adalah output ya. Dan kenyataannya sekarang ini banyak sekali yang asbun ya. Punten analisanya kurang lengkap gitu kan. Eh, Makanya di era-era sekarang itu sangat dibutuhkan filosofi ya, ilmu filsafat segala macam. Kita juga kembali ke sains, segala sesuatu disayangkan. Kenapa? Karena sebetulnya adalah dalam rangka menghindari ini, teman-teman. Terjadi ada orang-orang yang speak up ya, orang yang baru tahu tapi langsung ngomong gitu loh. Astagfirullah. Ini kemarin juga pemerintah juga akhirnya kan sempat bikin repot pemerintah, beberapa influencer ada peraturan begini begini begini. Kemudian semuanya berproses ya. Apa namanya, ada protes juga, tidak bisa seperti itu pemerintah semena-mena seperti itu gitu. Karena memang karena faktor ini nih teman-teman, kita tidak bisa membedakan mana month to month stupid, peak of month stupid. Jadi orang yang eh, baru tahu ya, ilmu pengetahuannya sedikit tapi rasa percaya dirinya sangat-sangat tinggi. ini ini banyak sekali ya di akhirnya sebetulnya ini adalah informasi sampah itu ya, yang tidak perlu kita pakai gitu. Tapi di lain pihak ada juga orang-orang yang mengetahui ilmu pengetahuan tapi hanya diam gitu. Ya, belajar-belajar aja, tidak mau sharing gitu kan. Jadi akhirnya terjadi valley of despair gitu. Ya, jadi ini sangat-sangat kontras. Nah, yang sebaiknya dilakukan ya, ini adalah proses ya teman-teman. Ya, saya percaya masyarakat juga kan kita nanti kita di cognitive science nanti kita mempelajari ada namanya psikologi, sosiologi, antropologi ya. Ini secara psikologi, tapi secara antropologi masyarakat juga sedang terus belajar memperbaiki diri ya. Ini kemudian sedikit demi sedikit akan menaik ya, sehingga akan menuju kestabilan gitu. Plateau of sustainability. Ini. Jadi ini sebetulnya ini adalah yang tadinya orang-orang yang speak up terlalu banyak ya, itu adalah know nothing. Itu mereka tidak tahu apa-apa sebetulnya gitu. Nah, ini juga sebetulnya berproses ya, biarkan mereka berproses ya. Nanti mereka akan sadar bahwa mereka juga perlu meningkatkan kompetensi ya. Seiring dengan meningkatkan kompetensi ya, kemudian semakin bertambah pengalaman hidupnya, pendidikannya ya. Kemudian ini menjadi ya seorang guru ya. Jadi bisa jadi seorang guru kehidupan atau guru di sekolah formal atau informal. Nah, ini fenomena yang terjadi di era society. Apa kaitannya dengan cognitive science dan spiritual development program ya? Nanti akan kita bahas. Nah, tantangannya sebagai seorang pendidik di era society itu adalah ini, teman-teman. Terjadi ada fakta, tadi yang saya bahas itu adalah fakta ya, gitu. Kemudian saya tadi juga ngebahas mengenai reason, mengapa mereka melakukan seperti itu.
Nah, ini akan diteliti bisa dalam bentuk jurnal, artikel, ya, tulisan-tulisan, ya, atau menjadi YouTube juga, gitu kan, gitu. Eh, Sehingga menjadi sesuatu kebenaran yang baru, gitu. Nah, ini kebenaran yang baru ini yang tantangan sebagai seorang pendidik, semoga kebenaran yang baru ini menjadi kebenaran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Kita sebagai pendidik agama Islam. Nah, apa peran guru di era society 5.0 ya? Seorang guru itu harus menjadi pribadi yang bisa mentransfer knowledge gitu. Jadi eh, tantangannya transfer knowledge-nya itu sebetulnya digodoknya di sini teman-teman. Ya, kita selalu menggodok antara kenyataan dan alasan ya. Kemudian kita menjadi transfer knowledge menjadi pengetahuan yang baru gitu. Kemudian menjadi inspirator, menjadi fasilitator, dan menjadi teladan. Itu. Ini tidak mudah ya, tapi tidak ada jalan lain ya. Insya Allah, semoga Allah ridho. Kompetensi yang dibutuhkan oleh seorang pendidik sekaligus dijadikan sistem pembelajaran adalah tetap kembali ke sistem pendidikan yang klasik ya, bahwa eh, dalam rangka mendidik menghasilkan SDM yang kognitif, psikomotorik, dan afektifnya ketiga unsur ini mumpuni ya. Kognitif itu ibaratnya dalam hal pengetahuan, dia menjadi pribadi yang tahu dan paham gitu. Kemudian psikomotorik itu gampangnya adalah dia memiliki keterampilan yang baru ya. Setelah dia memiliki ilmu pengetahuan baru, dia memiliki keterampilan yang baru dan keterampilan ini dia praktekkan terus-menerus ya sehingga menjadi perubahan sikap yang menjadi lebih baik, afektif. Faktor-faktor kognitif ini dipengaruhi oleh gampangnya seperti ini. Saya tahu kemana tujuan hidup saya paham apa yang dibutuhkan untuk mendukung impian saya sadar untuk terus memperbaiki diri menjadi pribadi yang growth mindset, bukan fixed mindset. Ya. Faktor-faktor psikomotorik dipengaruhi oleh saya harus bisa mempraktekkan apa yang sudah saya ketahui, saya pahami, dan saya sadari. Faktor-faktor afektif dipengaruhi oleh saya harus bisa mengubah sikap dan kebiasaan sehari-hari, saya harus bisa menjadi teladan yang baik, saya harus bisa menjadi agen perubahan. Saya juga melakukan analisa SWOT ya dalam hal pendidikan. Ini maaf belum diganti nih. Ini strategi pengembangan SDM di era digital seharusnya ini. Ini Indonesia memiliki kekuatan. Indonesia adalah diakui dunia sebagai laboratorium dunia ya. Kalau kita mempelajari sejarah dari sejak dulu, sejak penjajahan ya, itu apa namanya? Nanti ada kaitannya dengan ini ya teman-teman. Baik, saya terangkan ini dulu ya. Ini terjadi dari abad ke abad itu ternyata ya. Saya kan lahir di abad 20 ya. Di abad 20. Jadi saya tidak paham. Saya taunya ternyata di kampus ada ilmu sosial, ada ilmu biologi, ada ilmu fisika. Nah, ternyata teman-teman di kampus itu tidak serta-merta terwujud itu ke ketiga bidang ilmu tersebut ya. Yang pertama terbangun itu adalah ternyata itu adalah ilmu fisika. Kapan ilmu fisika itu lahir? Ilmu fisika lahir itu di abad 17 ya. Kemudian manusia terus berkembang, 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 lahir lagi ilmu biologi di abad ke-18 gitu. Kemudian lahir lagi ilmu sosial ya, seperti psikologi, sosiologi itu di abad 19 ya. Dan di abad 20 itu terjadi perubahan lagi ada ilmu komputer ya. Mesin ketik, awalnya mesin ketik ya, kemudian menjadi komputer yang besar, kemudian akhirnya gendut, mengecil, 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 ramping sehingga sampai sekarang komputer bisa berada di genggaman kita gitu. Kemudian abad 21 ini adalah ini Gen X ini ya. Gen X ini lahir bisa jadi gen milenial ya, lahir di abad 20. Nah, Gen Z, Gen Alpha itu mereka lahir di abad 21 ya. Itu.
kurang lebih seperti inilah ya. Ini muncul ilmu baru, namanya ilmu teknologi ya. Jadi kita sudah nggak ngomongin komputer lagi, tapi kita sudah berbicara tentang teknologi yang menghasilkan artificial intelligence. Dulu saya mempelajari artificial intelligence itu sejak kuliah, sejak tahun 95 ya. Udah senior banget ya. 95, 98. Nanti kayak gimana gitu artificial intelligence. Ya ternyata terwujud sekarang ya dalam bentuk chat GPT ya. Kenapa sih chat GPT sering dibahas? Karena itu gratis teman-teman. Gitu. Saya pun akhirnya belum belum cari yang gratis-gratis aja dulu lah gitu. Nah, ini nanti abad ke-22 itu akan muncul lagi ilmu baru ya. Dan akan semakin cepat dengan adanya teknologi, perkembangan ilmu pengetahuan itu akan semakin cepat dan biasanya lahir peradaban baru gitu. Lahir apa gelombang-gelombang peradaban baru yang ya mau nggak mau kita seolah pokoknya tidak nyaman gitu ya. Jadi kita harus selalu siap dengan ketidaknyamanan. Setiap perjalanan ini mengajarkan kita tentang perubahan, ketekunan, dan keajaiban alam yang selalu ada di sekitar kita. Dan semakin mendekatkan diri pada Allah dan Rasul-Nya. Karena yang menarik di abad 21 ini justru kalau di sini Pak dosen dan teman-teman di sini ini kita masih ngebahas materi. Ini materi yang dibahas, ini materi yang dibahas, ini juga materi, ya, ini juga materi. Tapi di sini yang dibahas nanti bukan materi lagi, tapi spiritual. Oh, Masya Allah ya, dahsyat. Nah, Indonesia dari ilmu-ilmu pengetahuan yang seperti ini, Pak dosen dan teman-teman, Indonesia itu sebetulnya adalah laboratorium di dunia. Ya, Indonesia memiliki alam yang sangat kaya, SDM-nya juga banyak, suku-sukunya beragam. Ya, kemarin saya melihat ada salah satu suku ya di Halmahera, dia tidak bisa berbahasa Indonesia, tapi alhamdulillah sudah ada dimasuki pendakwah Islam gitu. Eh, Dia mengatakan kenapa Indonesia Timur itu em, belum banyak Islamnya karena belum ada pendakwah Islam yang mau komitmen ke sana gitu. Masya Allah ini seorang Chinese mualaf menjual rumahnya, kemudian dia fokus di situ membangun orang-orang yang tadinya nggak pakai baju gitu, kemudian nggak bisa bahasa Indonesia diajarin bahasa Indonesia, dia bikin sekolah, dia bayar guru bahasa Indonesia, kemudian dia juga akan membuat sesuatu kamus eh, khusus tentang bahasa daerah tersebut karena eh, SDM-nya lama-kelamaan sudah tidak mengerti bahasanya gitu. Jadi sudah tidak ingat dengan bahasa nenek moyangnya. Nah, itu rencana ayo tidak hanya ternyata tidak hanya kita harus punya kamus bahasa tidak hanya bahasa Sunda, Jawa atau Padang ya atau Bugis gitu, tapi ini di Halmahera juga ada suatu bahasa yang milik kekayaan Indonesia. Itu yang sedang mereka usahakan semoga diizinkan oleh pemerintah nanti mau membantu gitu. Kemudian budaya, bahasa, ya, obat-obatan juga, obat-obatan di Indonesia itu Masya Allah banyak banget ya, melebihi China sebetulnya, melebihi China dan Korea ya. Kita tahu ginseng, tahu segala macam, padahal di Indonesia itu ada produk yang melebihi dari ginseng, dahsyatnya itu. Nah, kita memiliki peluang Indonesia emas di 2045 sebagai empat besar dunia. Ini sudah banyak digaung-gaungkan baik oleh pemerintah atau non pemerintah ya. Kemudian ini indikator kita bisa berhasil di 2045 itu adalah di 2030. Kalau di 2030 Indonesia bisa bisa lepas landas ya, kuncinya kita harus bisa masuk 7 besar dunia itu. Makanya saya fokus di keluarga itu di dalam bidang pendidikan, kesehatan dan keuangan gitu. Namun kelemahannya Indonesia ini memiliki pemerintahan yang cukup korup ya teman-teman. Ini karena ya gitu deh ya, itu karena sistem ibaratnya pemerintahan ini adalah parenting, kenapa bisa mereka korupsi ya mungkin belajar dari sebelumnya. Tapi saya yakin insya Allah makin ke sini semakin baik. Semoga kita sama-sama berdoa. Semoga era pemerintahan Prabowo itu menjadi lebih baik lagi gitu. Tapi kita juga tidak bisa tutup mata karena memang banyak terjadi kelemahan di zaman sekarang baik di pemerintahan ataupun non pemerintahan ya.
terjadi gap yang sangat besar antara yang kaya dan miskin ya, terutama dalam hal bidang pajak ya. Dulu yang kaum menengah yang dianggap bisa menjadi jembatan yang akan bisa menolong kaum apa namanya kaum miskin bisa naik level jabatan, tapi kenyataannya kaum menengah itu banyak yang ambruk ya, dirongrong dengan pajak dan segala macam gaya hidup yang tidak baik juga gitu, boros itu. Sehingga kaum menengah ini ya terjadilah itu tadi dalam hal ibaratnya tidak berhasil membangun dalam hal pendidikan, kesehatan dan keuangan gitu. Kemudian pendidikan dan ekonomi rata-rata Indonesia itu adalah di bawah ya. Eh, jadi kalau dirata-ratakan sampai ada yang bilang IQ-nya 78 katanya gitu. Padahal IQ itu bukan sesuatu hal yang paling penting ya. Eh, ada banyak faktor, ada banyak faktor. Nah, kita berusaha semoga pendidikan dan ekonomi Indonesia ini naik lah ya. Paling nggak kita naik bareng-bareng gitu. Dan ini lagi-lagi indikatornya di 2030. Sekarang 2024 ya. Sebentar lagi 2025, berarti 5 tahun lagi teman-teman. Kita harus segera berbenah, bergegas ya untuk menyiapkan keluarga kita, memperbaiki pendidikan kita, kesehatan kita dan keuangan kita. Kesehatan juga banyak sekali ancaman nanti generasi kita, generasi muda di bawah kita itu terkena kanker, diabetes, cuci darah banyak ya kemarin itu eh, anak-anak muda ya usia SMP itu udah pada cuci cuci darah gitu. Teman-teman boleh survei ke rumah sakit, Masya Allah, luar biasa. Justru anak-anak muda, anak-anak produktif yang seharusnya produktif itu kesehatannya sangat-sangat menurun. Jadi PR kita begitu banyak ya. Kecepatan pergerakan mengikuti teknologi ya. Jadi kita perlu apa namanya leverage ya. Jadi kalau kita mau eh, memperbaiki itu ada namanya value dikali leverage ya. Selain kita memperbaiki value, kita juga perlu leverage. Nah, leverage ini gimana caranya leverage ini harus seimbang dengan teknologi gitu. Jadi kita itu dengan teknologi itu harus eh, ya teknologi itu partner ya, resiko yang harus kita jadikan partner, jangan dijadikan musuh gitu. Karena dengan kita bisa berpartner dengan teknologi, kita bisa mengendarai teknologi gitu. Dan mengendarai teknologi inilah leverage untuk menuju Indonesia menjadi lebih baik lagi ya. Ini kalau kita tidak segera memperbaiki ya, begitu besar ancaman bagi Indonesia ya, gempuran globalisasi ya, gampangnya kemarin di Bali juga banyak sekali tanah-tanah milik orang asli Bali ternyata sudah dimiliki oleh orang-orang asing. Kemudian banyak pulau-pulau yang dijual ya, dijual-jualin yang mungkin tadinya 17.000, sekarang mungkin tinggal 16.000 yang milik Indonesia gitu. Kemarin ada yang dijual berapa 18 miliar gitu kan. Di di Sumatera Barat itu banyak banget, Masya Allah itu. Kemudian kebodohan yang dimanfaatkan oleh politik ya. Salah satu penulis yang sangat aktif itu adalah siapa Terelie ya. Dia mengatakan tetaplah bodoh ya supaya tetaplah kamu bodoh, tetaplah miskin, tetaplah bodoh gitu. Itu. Kemudian ini adalah satire ya. Kemudian ancaman selanjutnya adalah gap ekonomi semakin besar ya di 2030 ini yang kaya bakal makin kaya, yang miskin bakal makin miskin. Jadi semakin besar dan ini bisa memberikan peluang terjadinya kejahatan yang semakin besar lagi. Nah, ketahanan pangan juga kemarin kita lihat ya, apa itu susu kalah sama produk impor gitu sampai akhirnya dibuang-buang. Ya Allah gitu sih ya, semoga 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 ya Allah karena Indonesia ini memang Indonesia kalau kita tidak berhasil menguasai pangan ya Indonesia nggak akan independen gitu. Sekarang itu eh, apa namanya orang-orang luar ya Bill Gates dan Mark Zuckerberg pun mereka konsentrasi ingin fokus di bisnis di bidang pangan ya. Dan karena ketahanan pangan ini adalah menuju ketahanan negara yang selanjutnya. Nah, ini cognitive science itu apa? Cognitive science ini eh, tergabungan, jadi multidisipliner, ilmu ilmu yang tidak hanya satu tapi digabung ya. Itu. Jadi berpikir holistik ya. Ternyata apa namanya critical thinking itu adalah tentang
tentang eh, why why yang menjadi satu sistem gitu. Jadi ketika why yang satu jangan sampai why yang satu terjawab tapi why yang lain tidak terjawab gitu. Misalnya kita minum obat ini memperbaiki jantung tapi tidak memperbaiki ginjal tapi berbahaya untuk liver. Nah, ini tidak critical thinkingnya harus jalan nih teman-teman gitu ya. Tidak boleh seperti itu. Nah, begitu juga di cognitive science. Kita ini antara filsafat, antropologi, computer science, linguistik, neuroscience, dan psikologi ini harus menjadi satu kesatuan ya, menjadi satu critical thinking yang saling support gitu. Ya, saya pelajari intinya psikologi itu adalah menjadi orang yang selesai dengan dirinya sendiri, gampangnya begitu ya, gitu. Filsafat itu adalah kalau sains itu berbicara mengenai what and how, filsafat itu berbicara mengenai why, ya. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Antropologi itu adalah kelanjutan dari psikologi. Jadi manusia dengan budayanya, bagaimana cara manusia bertumbuh, bagaimana cara manusia berkembang, bagaimana cara manusia berpikir. Simpelnya di antropologi diajarin bahwa manusia itu berkembang dengan pola gitu. Ada simbol, ada lambang. Apa bedanya simbol dan lambang? Itu dibahas di antropologi. Komputer science itu AI ya, yang kita tahu AI. Nah, di komputer science ini sebetulnya adalah berbicara tentang matematika terapan ya. Makanya mungkin pemerintah sekarang menerapkan lagi UN ya, karena harus kokoh nih kan. Kalau kita ingin em, berhadapan dengan teknologi, ilmu matematika terapannya harus kokoh ya. Dan apa ilmu matematika terapan atau komputer science ini adalah apa namanya dasar ya, dasar untuk kita tadi melakukan percepatan ya, sehingga kita tidak hanya menjadi user, kita juga bisa menjadi developer gitu. Linguistik ini adalah bahasa. Yang menariknya, linguistik ini manusia belajar dari komputer nih, Pak dosen dan teman-teman. Itu jadi dengan adanya AI, manusia mempelajari lagi. Oh ternyata apa? Ada linguistik bahasa. Di linguistik ini ada banyak komunikasi. Kemarin saya sempat membahas tentang apa ya, Indonesia kita harus bisa melakukan public speaking. Ada lagi nanti NLP, Neuro Language Program gitu. Kenapa? Karena eh, satu peluru hanya bisa menembak satu kepala, tapi satu kata bisa menembak jutaan kepala. Gitu. Dan neuroscience ini adalah tentang otak ya teman-teman. Jadi ternyata yang membuat manusia bergerak itu adalah ada namanya hormon dopamin gitu ya. Jadi hormon dopamin itu adalah hormon yang membuat otak kita nyaman. Kenapa anak-anak kita itu menjadi senang dengan rebahan ya? Ya karena rebahan itu dopaminnya enak banget gitu loh. Jadi kondisi nyaman, aman, tenang itulah dopamin. Kita juga perlu endorfin ya. Eh, dan ini ternyata peradaban itu dibangun ya. Kalau seseorang yang pengen menguasai peradaban itu dia harus bisa menguasai bagaimana caranya membangun dopamin gitu. Masya Allah. Ya, kira-kira seperti itu ya cognitive science. Nah, ini sebetulnya ini sangat-sangat dibutuhkan. Jadi dengan era society 5.0 itu jelas sekali bahwa produk pendidikan itu adalah SDM, bukan kurikulum ya. Sayang sekali ya kalau pemerintah masih membahas kurikulum-kurikulum saja gitu. Padahal produk dari pendidikan itu adalah SDM. SDM yang seperti apa? SDM yang menemukan ikigainya gitu. Apa itu ikigai? Ikigai itu dibangun oleh passion, mission, vocation, and profession gitu ya. Apa itu passion? Passion itu love ya, diawali dengan love. Anak-anak kita sukanya apa? Bakatnya di bidang apa? Itu akan ketemu passionnya. Dia good, dia ahli di bidang apa? Menggambarkah atau apa? Nah, ini orang tua ini eh, harus tahu nih anak-anak kita ini passionnya di bidang apa.
Nah, kalau saya mempelajari bahwa passion anak-anak itu biasanya terbangun oleh dua hal, yaitu bakat dan heritage. Bakat itu adalah karunia dari Allah yang dititipkan kepada anak-anak kita, sedangkan heritage itu dia peroleh dari orang tuanya, ya. Jadi gabungan dia ahli di bidang apa dan dia cinta itu menghasilkan passion, ya. Kemudian cinta, kemudian dia memperhatikan, dia membutuhkan sesuatu gitu. Kemudian dia mengamati lingkungan juga gitu. Saya, apa namanya, ada sesuatu yang perlu dia bangun ya. Akhirnya membangun mission ya. Jadi setelah dibangun nih passion anak-anak kita, dibangun juga misinya. Wah, Dek, kamu jago banget di bidang ini. Kira-kira nanti kamu cita-citanya apa ya gitu. Misi apa yang akan kamu emban gitu. Nah, jadi cita-cita ini bukan tentang kamu nanti digaji berapa ya. Kalau kamu digaji berapa nanti udah langsung langsung ke profession ya. Dulu kita sekolah ya, cita-citanya apa? Dokter. Biar apa? Biar jadi punya rumah bagus, mobil bagus gitu. Ini udah ke profession, ini lompat gitu. Jadi harusnya mission itu tentang love and needs gitu ya, gabungan antara love and needs. Ya, kemudian nanti berkembang lagi menjadi vocation. Vocation itu adalah sudah mau dibayar nih, paid menjadi, kalau di sini tadinya amatiran ya, misalnya anak-anak kita senang foto-foto ya, tadinya hanya untuk pribadi, mulai bisa dibayar gitu kan itu. Ini paid for. Jadi di vocation itu sudah needs and paid for, dan di profession good at, dia sudah jago, ahli, dan dia siap dibayar di bidangnya ya, insyaallah. Itu seharusnya pendidikan itu mengarah ke situ ya. Nah, unsur yang ketiga itu adalah Spiritual and Development Program. Ini saya ambil dari sari-sarinya kurikulum Magnet Rizky ya. Intinya adalah apa yang kita lakukan itu adalah dalam rangka taubat holik ya. Jadi kita tahu tujuan kita adalah Allah, ridha Allah dan Rasulnya ya. Kadang-kadang kita ini banyak menemukan luka. Ibaratnya kita sebagai makhluk yang berkembang gitu. Ya, kita kita tidak terasa melakukan perisai-perisai rezeki gitu. Misalnya nih dalam satu keluarga, bapaknya nih fokus terus nyari duit terus ya. Akhirnya dia tidak ingat bahwa ada keluarganya yang menunggu. Dia liburan dipakai buat mancing, pakai buat olahraga. Ya olahraga bagus, tapi sebisa mungkin olahraga itu diajaklah keluarganya ya, jangan asik aja dengan teman-temannya. Atau ada waktu luang malah main game gitu. Nah, ini adalah perisai rezeki. Perisai-perisai rezeki ini adalah membuat rezeki kita, rezeki kita itu akhirnya tidak menghampiri kita. Kenapa kita menggunakan rezeki? Rezeki ini adalah sebetulnya adalah salah satu nama nama Allah ya, gitu. Jadi eh, kita, apa yang kita lakukan adalah dalam rangka menuju ridho Allah dan Rasulnya, dan diturunkan kepada ridho kepada pasangan, ridho orang tua, ridho anak-anak itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, pasangan itu pastikan setiap hari selalu mendapatkan ridho dari unsur-unsur yang ada di keluarga ya. Kemudian berani mengevaluasi diri. Fokus memuliakan, membahagiakan stakeholder. Siapa aja stakeholder kita? Stakeholder kita itu eh, keluarga, tetangga, atau misalkan guru ya berarti murid dan koleganya, partner sesama guru, sistem di sekolah ya. Jadi orang-orang yang kita temui sepanjang hidup kita itulah stakeholder kita. Dan selanjutnya adalah menguatkan impian ya, sehingga terbangun tadi ikigainya. Ya, ini unsur-unsur magnet rezeki ini saya dikaitkan dengan faktor-faktor ibadah itu kan ada khauf, roja, dan cinta ya. Itu. Di khauf ini perisai rezeki, ada unsur jurus perisai rezeki, garis kebenaran, zikir magnet rizki, cermin ajaib, hakikat, istighfar, doa keajaiban. Ini adalah dalam rangka menjalankan khauf kepada Allah. Roja itu di dunia kuantum, kita perbaiki dunia kuantum kita, LOP, GD, disiplin kata dan sebagainya. Di sini banyak sekali teman-teman. Dan cinta itu adalah terumbu karang, POC, Paradox of Candy. Kemudian
banyak nih, bahagia tanpa syarat, jendela buram, life rezeki, cicak jerapah, cacat yang sempurna, banyak sekali ya. Ada kurang lebih 40 sebenarnya targetnya ada 101 jurus, tapi Pak Nasrullah baru memunculkan sekitar 40 jurus. Ini dasarnya ada di Quran surat Nuh, kemudian di kisah-kisah para nabi. Jadi kita mengambil sari-sari di sini ya. Inti ada di Al-Quran, di hadis, Al-Quran hadis juga gitu. Contohnya seluruh persoalan dimulai dari saya benar, dia salah. Padahal yang ternyata solusinya ya tinggal dibalik aja. Eh, saya salah, dia benar. Gitu. Bismillah, semua ini terkabul ya. Jadi mengerucut nanti mengarah seperti ini teman-teman. Nah, kenapa kita perlu kembali melakukan seperti itu? Karena kita itu adalah manusia yang lengkap ya, lengkap dikaruniai zona nafsu dan zona takwa. Nafsu itu mulai dari ke kiri nih, dari nol ke kiri, penonjolan diri, kemarahan, serakah, takut, keresahan, apati, rasa bersalah, depersonalisasi. Zona takwa, eksplorasi, kooperasi, kekuatan, dan penguasaan, generativitas, jiwa dunia, dan pencerahan. Plus satu gini. Plus satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Kita adalah pengendara spiritual meter. Kenapa impian kita belum terwujud? Ya, karena ini kita masih banyak melakukan di zona nafsu. Ini yang membuat kita impian kita tidak belum terwujud. Ya, apa namanya? Kita itu sebagai manusia memang template-nya dikasih -1. Ada ria, ujub, bangga, harga diri, egois dan cari muka. Ya, ini jangan diikutin ya. Perlu eh, kalau diikutin nanti kita menjadi pribadi yang -2, marah, dengki, dendam, dongkol. Kemudian diikutin lagi nafsu kita menjadi pribadi -3, serakah, cinta dunia, segala macam. Kemudian ikutin lagi menjadi pribadi yang takut mati, takut miskin, takut gagal gitu. Ya seperti koruptor itu kan awalnya kan gampangnya contoh ya. Orang-orang yang koruptor atau orang-orang yang menghalalkan segala cara, baik pejabat atau bukan pejabat ya, orang yang nabrak lah ya halal dan haram itu awalnya kan karena harga diri, tidak ingin dianggap miskin, ingin sama dengan yang lain, ya. Kemudian ini eh, diikutin, akhirnya itu dia merasa tersinggung, ya. Tersinggung itu -2, gitu. Marah, akhirnya, ya itu tadi korupsi, gitu. Kemudian akhirnya dia ketakutan, takut di penjara segala macam, ya. Hidupnya menjadi resah. Kemudian nanti dia bisa menjadi putus asa, bisa menjadi minus rasa bersalah, depersonalisasi, bisa menjadi gila gitu. Ini. Jadi orang-orang yang mengikuti dosa, mengikuti nafsu, ini naudzubillah min dzalik ya. Ini terjadi tidak hanya di bidang harta, di bidang seksolog juga ya, di apa? Orang-orang yang mengikuti hawa nafsu di bidang itu. Kemudian obatnya itu adalah di zona takwa aja. Ketika kita berada di -1, segeralah ke +1, belajar membuka diri, kemudian bekerja sama dengan keadaan, silaturahmi, saling memberi keuntungan, kemudian naik lagi menjadi pribadi yang mampu mengendalikan diri, naik lagi menjadi pribadi yang selalu mencari ridho Allah. Apa yang dia lakukan itu adalah dalam rangka menggapai ridho Allah. Orang mau nyubit dia, nggak apa-apa, yang penting Allah ridho, gitu. Orang yang ada info yang tidak baik mengenai dia, nggak apa-apa ya Allah, ampuni saya ya Allah, saya salah, ya Allah, penting kau ridho ya Allah. Jadi dia itulah di maghrib itu duduk diam rezeki datang. Jadi ketika itu kita banyak duduk. Nah duduknya ini adalah duduk mencari ridho Allah ya. Nah, titik keajaiban itu sebetulnya adalah di +5. Kita menghasilkan sesuatu. Kita fokus ke kreativitas, ya. Itu kita akan menjadi ajaib itu. Kemudian dinaikkan lagi menjadi pengabdian. Nah, pengabdian inilah yang akan membangun tadi pribadi yang ikigai tadi, ya, gitu. +7 tawarnya hati atas dunia, +8 itu hakikat pengakuan akan Allah. Jadi ihsan ini +8 ini sudah mengarah ke ihsan, teman-teman. Jadi dia selalu melihat Allah. Ya, ini sebetulnya ada aritmatikanya. Ini bukan tentang orang lain, tapi bagaimana kita berkolaborasi membangun keajaiban minimal +5 gitu. Misalnya kita pasangan kita sedang marah nih -2 ya. Kita harus
kooperatif minimal. Kita nolkan dulu nih gitu. Harus kooperatif plus 2 sehingga pasangan kita menjadi adem ya. Kemudian baru kita berdua bersama pasangan eksplorasi, belajar bareng ya, kemudian pengendalian diri, sama-sama ridho, kemudian nah di sini. Jadi suatu keluarga kalau bisa sudah menghasilkan plus 5 ada kreativitas yang dibangun itu akan menjadi ajaib nanti itu. Jadi akan sesuatu hal yang tadi leverage tadi teman-teman ya gitu. Ya. Ini perbandingannya ketika kita mempelajari cognitive science, ikigai dan spiritual development program ya. Dalam hal pemahaman diri, pemecahan masalah dan pengambilan keputusan, komunikasi, kreativitas dan efektivitas ya. Cognitive science menjadi pribadi yang lebih dalam, lebih paham mendalam tentang proses mental, perasaan dan pengambilan keputusan. Untuk ikigai dia paham kemana arah hidupnya ya. Sebagian untuk jurus-jurus Margaret Rizky, spiritual development program tadi adalah kita fokus ingin menjadi hamba Allah yang ingin menjadi jalan kemudahan. Jadi ibaratnya kalau Allah ridho, kita misalnya kita mengimpikan satu bunga merah gitu loh. Bunga mawar. Kita ya Allah, saya pengen satu bunga mawar ya Allah gitu. Allah kalau Allah sudah ridho, kita tidak akan hanya dikasih satu, bisa 10. Bahkan bisa dikasih tamannya sekaligus gitu. Itulah ya. Itulah keajaiban-ajaiban kalau Allah sudah ridho. Kemudian pemecahan masalah dan pengambilan keputusan juga dengan kognitif science kita menjadi pribadi yang rasional, tidak bias, mampu berpikir analitis dan kritis, menyelesaikan masalah dan pendekatan berbasis data dan logika. Kemudian lebih efisien menggunakan pendekatan berbasis analisis dan logika rasional terinformasi menghindari bias kognitif tadi ya. Sebenarnya ikigai dia akan fokus ke orang lain gitu. Jadi pemecahan masalahnya itu ya memang dia juga punya masalah gitu. Tapi dia akan fokus apa yang bisa saya bantu untuk orang lain ya. Nah, begitu juga di spiritual development program kita selalu mendahulukan pengabdian ya tadi karena kita sudah paham ya rutenya, indikatornya. Kalau kita pengen ajaib, kita harus menghasilkan kreativitas dan melakukan pengabdian ya. Ini ada cara cepatnya sebetulnya pakai Quranic vibration. Ini kemudian komunikasi juga ya orang-orang yang sudah memahami cognitive science mampu berkomunikasi secara efektif menggunakan bahasa digital, memahami interaksi manusia dan mesin, memiliki pemahaman yang baik tentang stres, emosi dan cara menjaga kesejahteraan dalam dunia digital gitu. Gimana caranya supaya kita tuh tetap waras dan memiliki critical thinking kita itu tetap berjalan gitu. Sebagaimana ya manusia yang diberikan akal dan pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikigai juga dalam hal komunikasi menjadi pribadi yang penuh dengan empati ya, penuh dengan value ya, tidak fokus ke self centris tapi fokus ke value centris. Nilai-nilai apa yang akan saya bisa beri kepada lingkungan sekitar. Kemudian untuk yang spiritual development program itu dia selalu ingin fokus merawat terumbu karang, selalu ingin memberikan kickback, ingin memberikan memberi gitu. Bukan take and give tapi sebisa mungkin give and give gitu. Kemudian disiplin kata, LOP, positive thinking, positive feeling dan positive motivation. Kreativitasnya juga untuk orang-orang yang sudah mengerti cognitive science, dia memiliki kemampuan inovatif yang lebih baik karena mampu menghubungkan berbagai konsep dan ide dengan cara baru. Jadi selalu ada ide-ide baru ya. Kemudian untuk Ikigai juga dia fokus ke kolaborasi bersama sehingga terbangun passion bersama. Jadi kita sudah tidak hanya berbicara tentang diri sendiri, tapi kita berbicara berjamaah. Minimal di keluarga kita, ya gitu. Dan ya memang titik poinnya di keluarga kita. Jadi kalau keluarga kita selesai, kita baru bisa menjalankan fardu kifayah, ya. Ini sebenarnya ini kembali kepada fardu ain dan fardu kifayah gitu ya. Jadi kita gimana caranya kita menjadi pribadi yang selesai dengan diri sendiri, kita bisa mengobati diri kita sendiri bahkan kita juga bisa membangun lembaran baru ya.
Yang masa lalu sudah masa lalu, kita buka lembaran baru untuk generasi di bawah kita, untuk keluarga dan generasi di bawah kita, sehingga keluarga dan generasi di bawah kita itu menjadi generasi emas brilian gitu. Nah, untuk orang-orang yang spiritual development program itu kreativitasnya itu adalah ya dalam rangka taubat holik. Jadi gimana caranya supaya Allah ridho, orang-orang di sekitar saya ridho gitu. Jangan sampai ada yang merasa tersakiti. Kemudian, nah nanti akan muncul ya ini efektivitas. Efektivitas itu kan tujuan ya. Tujuan itu bisa tujuan sendiri atau tujuan bersama. Nah, menariknya untuk orang-orang yang sudah mengerti cognitive science, itu dia lebih responsif terhadap perubahan lingkungan, mampu beradaptasi dengan cepat dengan informasi baru ya. Jadi pribadi yang growth mindset bukan fixed mindset ya. Wah, ini gara-gara teknologi jadi seperti gini, gara-gara chat GPT nih, jadi anak-anak nggak bisa apa namanya berpikir cepat gitu. Atau ini nih gara-gara kurikulum merdeka gitu, anak-anak nggak tahu satu ditambah lima berapa, 12 itu dua kali enam itu sama dengan 12 gitu. Itu masya Allah itu ya, itu anak SMP, bapak bapak ibu ya, dia ketika ditanya 2 kali 6 berapa, nggak bisa. Itu itu. Nah, ini output, kenapa untuk orang-orang yang sudah mengerti ikigai ya, puas dengan outputnya, karena ketika sistem itu kan berbicara mengenai input proses output ya. Output itu akan menjadi efek, akan menjadi manfaat, dan akan menjadi input untuk sistem selanjutnya gitu. Ya, jadi kita itu adalah output dari peradaban lama ya. Kita adalah output dari generasi di atas kita, tapi kita adalah input untuk generasi di bawah kita gitu. Nah, sedangkan untuk jurus spiritual magnet Rizki ya, spiritual development program, kita akan menjadi pribadi yang ajaib, dahsyat, dan bertubi-tubi. Ibaratnya kalau kita mau melakukan ke Surabaya aja ya, itu kan ada berbagai macam pilihan perjalanan. Bisa naik motor, sepeda, jalan kaki, monggo aja gitu kan. Atau juga bisa bawa kendaraan, mobil. Nah, ketika sudah memiliki kendaraan pun itu ada pilihan. Mau lewat jalur biasa atau jalur tol gitu. Tol pun ada pilihan lagi. Ya kayak di Cikampek itu kan di dalam tol ada tol lagi itu, tol MBZ gitu kan itu. Jadi ternyata jalan menuju ridho Allah itu begitu banyak ya. Dan kalau kalau Allah sudah ridho, apapun pasti dikasih gitu. Jadi ya kembali ke peradaban di zaman Bani Abbasiyah ya. Saya lihat itu orang-orang yang Ibnu Khaldun, uh, Alf- Avicenna, ya orang-orang yang sebetulnya yang tadi abad ke-17, 18 itu yang ahli biologi, fisika, kimia itu banyak sekali peran-peran orang-orang Islam. Siapa? Mereka adalah orang-orang yang fokus menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Ya, semoga ini akan menjadi Indonesia sebagai laboratorium dunia, akan menjadi Indonesia menjadi ajaib. Indonesia akan menjadi percontohan negara-negara dunia. Amin ya rabbal alamin. Nah, ini peran guru itu sangat-sangat penting di sini ya. Kita paham bahwa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bahwa manusia laki-laki itu sudah jelas seorang leader bagi seorang wanita, dan wanita pun itu adalah guru, al-ummah wa madrasatul ula ya. Antara guru dan leadership itu sudah menjadi satu kesatuan seperti apa namanya, mata uang ya, tidak bisa dipisahkan. Seorang guru harus bisa menjadi leadership, dan seorang leadership pun harus memiliki apa, moral seorang guru, moral pendidik ya. Itu guru sebagai pendidik dibutuhkan di segala sisi formal dan informal. Dibutuhkan guru yang memiliki literasi digital, spiritual, dan sibergogi, cognitive science, ikigai, dan spiritual development program akan membantu kembali membangun DNA Indonesia. Kenapa selama ini Indonesia itu belum
belum leverage, belum naik karena Indonesia belum menjadi diri dia sendiri gitu. Indonesia penting sebagai negara yang tadi yang laboratorium dunia. Indonesia penting juga memiliki laboratorium yang khusus untuk Indonesia gitu. Ya pendidikan, bagaimana pendidikan nanti di Kalimantan, di Sulawesi gitu kan dengan budaya-budaya yang berbeda itu mestinya kita tuh punya laboratorium ya bagaimana membangun SDM Indonesia yang selesai dengan ikigainya. Dan ini sangat-sangat diperlukan peran guru sebagai fasilitator. Dan yang menariknya di dunia filantropi, orang-orang filantropi dalam bidang pendidikan itu adalah orang-orang yang fokus, mengerti. Gampangnya gini, dalam pendidikan formal itu kan ada aturan-aturan yang harus dipatuhi ya. Itu ada penelitian ini produk-produk dari SDM dari pendidikan ini kan akan mengisi industrialisasi. Para filantropi seperti apa Pijar Development, kemudian apa Wisnu, Indriawan apa itu, pokoknya banyaklah sekarang Renat Kasali juga, masya Allah banyak sekali orang-orang yang fokus menjadi filantropi dalam rangka apa? Dalam rangka supaya SDM kita itu siap dengan industri. Ya, karena untuk mengangkat peradaban Indonesia, untuk mengangkat ekonomi yang kuat, itu kita harus menjadi pribadi yang kuat di era industrinya gitu. Ya, industri teknologi saat ini tapi tetap juga industri yang sesuai dengan DNA Indonesia gitu ya gitu. Nah, jadi makanya apa namanya kemarin di dunia ekonomi ekonomi itu pemerintah itu sampai sekarang masih menetapkan sebagai karakter Indonesia yang ekonominya baik itu adalah di produk domestik bruto. Padahal ini tidak tepat sebetulnya, tidak tepat. Tapi ya kembali lagi mungkin untuk em, menuju yang lain indikatornya masih perlu banyak dan ya semoga melalui pendidikan inilah kita bisa memiliki laboratorium yang lebih besar lagi sehingga dari pendidikan ini eh, terbangun SDM-SDM yang udah siap ya masing-masing dengan ikigainya dengan kognitif science yang kokoh memiliki ikigai dan spiritual development program sehingga terbangun siapa itu Bu Yanti yang lahir di Indonesia memiliki DNA apa, Pak Saprudin, Pak Akbar, saya gitu. Juga generasi Pak Lutfi, anak didik Pak Lutfi, ditemukan lagi DNA kesuksesan masing-masing. Itu diharapkan seperti itu ya. Saya membuat ini referensinya itu adalah ini Indrawan Nugroho ya. Kemudian maaf. Kemudian ini ada dari University of Birmingham, kemudian Bambang I Sugiharto, beliau adalah profesor ya, profesor di Indonesia yang saya lihat yang cognitive science yang mempelajari fokus itu baru Profesor Bambang gitu. Beliau kayaknya profesor di kampus itu deh, kampus Katolik yang di Semanggi itu. Kemudian ini jurus-jurus Magnetriski, saya Spiritual Development Program mengambil dari jurus-jurus Magnetriski dari Pak Nasrullah. Kita juga sedang fokus membangun peradaban melalui film. Mohon doanya Pak Lutfi dan teman-teman karena film itu ternyata mengisi jiwa bangsa ya. Film-film Indonesia, kenapa film Indonesia sekarang banyak horor? Karena ternyata mental orang Indonesia itu senang ditakut-takutin gitu. Itu aja. Jadi ya semoga kita sedang berjuang ya mohon doanya, mohon dukungannya. Semoga akan banyak film-film Indonesia yang mengisi jiwa-jiwa penduduk Indonesia menjadi jiwa yang selesai dengan dirinya, jiwa yang plus 6 ya, selalu ingin mengabdi kepada lingkungan, menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu saja ini. Ini Bapak Lang. Ini, terima kasih YouTube saya ini Amazing Quantum Mbak Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Ya. wabarakatuh. Terima kasih Bu Ria, terima kasih juga Bu Yanti untuk makalah sebelumnya. Serasa kami mengikuti perkuliahan
apa namanya dengan Ibu Dokter Dokter Yanti dan ini ada bersama dengan Ibu Profesor Feriah ya. Saya jadi luar biasa nih ilmu Masya Allah, kita tabarakallah. bertambah pada pagi hari ini ya. Kita apa namanya bagaimana dengan tema yang ke-13 ini tadi yang disampaikan oleh Bu Ria. Kita belajar mulai dari sisi fikihnya ya sampai naik turun nih saya pemikirannya nih, Bu, dari sisi fikih habis itu nanti tiba-tiba tasawuf setelah itu nanti apa namanya Akhir teologis diakhiri gitu kan dengan DNA ya Pak ya. ya diakhiri dengan DNA ini diakhiri dengan DNA saya jadi sekarang kalau ngomong tentang DNA itu saya selalu kepikiran apa namanya masalah nasab gitu kan. Polemik nasab jadinya saya kalau ngomong DNA. Nah, saya mungkin barangkali sebelum apa nama kita lanjutkan untuk sharing ini, saya juga ingin mempertajam untuk DNA apa namanya DNA tentu bukan DNA dalam arti apa namanya itu gen gen yang ada dalam kita, tapi yang dimaksud dengan DNA dalam kaitannya dengan pendidikan mungkin barangkali bisa dipertajam di sini mungkin ya oleh Bu Ria maksudnya seperti apa gitu kan karena pemahaman kami kalau eh, yang saya pahami DNA yang berada di dalam anak didik tadi bahwa kalau nggak salah tadi di akhir kan disampaikan bagaimana seorang pendidik mengetahui dengan pasti DNA misalkan DNA-nya Bu Yanti, DNA Pak Saf ini ke depannya mau seperti apa. Nah, ini paham pemahaman saya tadi kayak semacam sebagai seorang apa ya guru atau pendidik itu yang mempunyai daya ramal yang lumayan lah gitu. Nah, atau bagaimana maksudnya itu? Mungkin barangkali bisa ditambahkan Bu Khairiyah mungkin Iya. boleh kira-kira. Baik, terima kasih Pak Safrudin, izin Pak Lutfi dan teman-teman. Jadi DNA Indonesia ini eh, dibangun oleh kenapa Indonesia itu belum bisa menguasai peradaban? Karena pendidikan di Indonesia itu kemarin itu masih mau fokus ke budaya gitu loh. Padahal budaya itu adalah untuk membangun peradaban. Nah, kenapa salah satunya budaya itu adalah faktor dari DNA tadi, Pak Sam. Gitu. Ya, jadi apa namanya? Bakat terbangun dari bakat, kemudian heritage keluarga ya. Jadi silahkan nanti di coaching. Makanya kalau orang zaman dulu kan suka cerita dongeng ya kepada anak-anaknya. Nah, itu adalah dalam rangka transfer heritage gitu. Orang tua kita itu punya kekuatan apa dulu dan itu sudah ada di DNA anak kita. Itu akan tertransfer. Cuma tidak tergali gitu loh. Itu kesalahan kita di situ. Kemudian ya unsurnya itu sih bakat dan heritage keluarga. Nanti dipertajam lagi sebetulnya dengan apa namanya kecerdasan sosial itu. Tapi kan tadi sudah terbangun di cognitive science ya. Gitu. Intinya fokus ke itu bakat dan heritage itu. Saya yakin nih Pak Saprudin dan Bu Yanti selain mengajar itu ada ada potensi yang belum tergali di dalam diri Pak Saprudin dan Bu Yanti. Itu. Makanya kalau kita lihat ya di Indonesia itu kuliahnya misalnya teknik gitu kan, teknik kimia jadinya trainer gitu. Ada lagi kuliahnya teknik apa arsitek malah jadi ini apa desainer gitu. Itu adalah sebetulnya adalah dalam rangka kembali ke DNA-nya masing-masing gitu. Sampai ada akhirnya beberapa pendidik ya sudah lah nggak apa-apa lah kalau orang Indonesia apapun kuliahnya nanti mau jadi apa terserah gitu. Tapi akhirnya kayak gitu random gitu. Nah, kalau misalkan kita punya laboratorium gitu loh, saya kekuatannya di mana. Jadi kita dianalisa SWOT juga, Pak. Gitu. Panjang sih kalau DNA ini di coaching ada namanya ilmu coaching, Pak. Ayo kita buka kelas. Masya Allah, dahsyat. Iya, Masya Allah, luar Eh, biasa nih ya. Ya, menarik Bu ya. menarik ya. Nanti kalau kayak si Bu Yanti kalau udah ketahuan DNA-nya apa namanya DNA yang lain sisi yang lain jangan-jangan Bu Yanti eh, apa namanya punya
kelebihan misalkan dalam bidang acting dan sebagainya bisa masuk artis itu Bianti ya. Kira-kira Iya, begitulah ya jadi Kita kalau belum iya, tahu aja Pak Sab, belum dites DNA-nya. Jadi ya jadi guru iya dulu. nah Tapi gini, guru itu harus bisa semua keahlian ya Pak Lutfi ya. Dia bisa berperan sebagai seorang artis di depan murid-muridnya, iya bisa kan tadi menjadi seorang inspirator ya, pelayan, ya menjadi kan bisa menjadi inspirator. ya banyak peran yang dilakukan oleh guru itu Iya, supaya betul. menarik di hadapan murid-muridnya. Iya, Jadi itu kita DNA loh Pak Sab, punya DNA yang iya. iya tersembunyi. iya iya Iya, iya betul betul, betul kebiasaan sih kita, sekarang kebiasaan. Jadi DNA itu dibangun oleh dua unsur, Pak, kognitif dan fenotif. Itu, fenotif itu dibangun oleh kebiasaan kita sehari-hari, Pak. Itu. Kalau iya kognitif itu bawaan, bawaan. Ada orang yang memang, saya pakai Steven ya. Ada orang yang memang analisanya kuat, ada orang yang memang otot merahnya kuat, gitu loh. Itu. Ada orang yang memang makanya iya speaknya di di kuat, ngomong ya terus gitu. di sini memang kalau dari situ memang apa namanya ya. Jadi logika logika kita jadi memang harus juga kita bangun. Terkadang kan kita gini, kita ngomong di apa namanya DNA ada seseorang bisa lompat ke sana kemari dan ternyata memang hebat di di bidang yang lain yang selama ini dia tekuni. Misalkan lah Buria ternyata kalau saya boleh melihat dulu seorang auditor gitu kan 13 tahun auditor gitu kan setelah itu ternyata dia adalah seorang trainer dan sebagainya. Nah, itu kan sesuatu hal yang kita lihat sebagai semacam apa namanya? Oh, ternyata mungkin dia menemukan DNA-nya yang lain lah, begitu ya Bu ya, Nah, karena bukan. terbangun oleh situasi itu. Kenapa saya jadi Tapi, seorang trainer? Karena panggilan jiwa, Pak. Jadi nah, dari kecil, ya itu panggilan jiwa itu, heritage iya tadi, heritage. iya, iya heritage tadi kan. Nah, tapi termasuk di antaranya misalkan tadi Bu Yanti juga bilang sampaikan ada juga misalkan seorang guru tuh bisa menjadi seorang artis dan sebagainya. Dia seorang artis, bahkan juga bisa menjadi seorang menteri kan, bahkan bisa Iya, jadi menjadi seorang capres atau seorang gubernur. Dia memiliki kemampuan karena dia juga memiliki kemampuan untuk memimpin dan seterusnya tinggal gitu. Tetapi leverage-nya kadang aja dinaikin gitu. ya. Nah, tapi apa namanya? Tapi kadang-kadang nih, Leverage kadang-kadang itu uh, komunitas pem- salah satunya. iya, pemahaman kita terkadang apa namanya begitu terbelah ketika antara like and dislike terhadap seseorang sehingga apa namanya? Oh, kok si Anu itu nggak cocok misalkan dia nggak cocok untuk menjadi seorang menteri ini misalkan atau nggak cocok untuk memimpin departemen ini dan lain sebagainya. Padahal di sisi lain kita apa namanya berbicara bahwa ada apa namanya sisi DNA dari seseorang yang selama ini nampak itu ternyata juga ada sisi lain yang Betul, dia miliki begitu betul. kan. Tapi Seperti tapi fenomena gunung kadang-kadang es. ya itu fenomena itu. Karena kadang-kadang karena like and dislike tadi tiba-tiba kita langsung menghakimi. Nah itu juga apa namanya mungkin barangkali Nah, dapat membangun wawasan kita ya itu sehingga itu kita tidak terjadi mudah pelanggaran di spiritual and development program tadi, Pak. Iya, iya Yusuf. Udah, udah luar biasa ini ya. Nggak boleh kayak gitu. Nanti kita nggak ajaib. Maksud nggak kan kita pengen leverage-nya tinggi gitu. Diangkat sama Allah itu min haitsu la yahtasib gitu. Wa may Ya, yattaqi yaj'al kita lahu min haitsu mau la menjadi yahtasib. manusia ajaib ini ya, gitu kan. Iya, pokoknya kita itu orang yang bertakwa itu manusia ajaib gitu. Di manusia ajaib gitu kan. Apalagi di apa namanya abad saat ini ya, gitu ya. Iya, itu. Gitu. Itu. Ya, mungkin Ya, barangkali saya persilakan mungkin dari teman-teman yang lain, Bu Yanti, atau mau ya. menambahkan sharing kita sebelum nanti kita akan minta pencerahan dan apa namanya penegasan dari Bapak Dokter dosen kita. Saya persilakan mungkin Pak Akbar atau Bu Yanti menambahkan sharing pengetahuannya BTW kita atau berarti kita. ini dua itu jadi satu ya Pak ya, 2 jam ya, langsung ya. Ya, langsung aja kita. Ya, ya. Oke, siap. Berarti Ya, siang nggak ada ya. silakan Bu Yanti ada komentar atau Pak Akbar, silakan aja. Ini terkait dengan keamanan dan etika tadi ya, kalau Bu Yanti dan ini tentang peran guru dalam era digital lah gitu. Nah, sebenarnya sih kalau kita hubungkan itu pasti ada hubungannya terkait gitu. Silakan aja nanti coba kita eksplorasi dan kita coba apa ya simpulkan lah mungkin ya nanti ya coba. Pak Akbar mungkin mau dimulai silakan. Gitu.
Baik, terima kasih Pak. Mungkin izinkan kami bertanya terlebih dahulu kepada Bu Yanti ya untuk terkait dengan keamanan data ini kan gitu. Hmm. Kalau seandainya apa namanya boleh memilih gitu kan dengan perkembangan ini di era saat ini apa memilih katakanlah pembelajaran yang berbasis digital dengan apa namanya dengan perangkatnya sehingga dengan data yang mudah apa nama bocor dan lain sebagainya dan keamanannya atau mungkin barangkali kembali ke apa namanya zaman dahulu. Nah, pertanyaannya kalau seandainya kembali ke katakanlah kembali ke kertas dan sebagainya, apa alasannya dan seandainya lebih memilih kepada pilihan yang serba digital, apa penjelasannya? Kira-kira begitu Bu Yanti. Kami persilakan Bu Yanti. Eh, ya baik, terima kasih Pak Saf. Saya berusaha untuk menjawab ya, nanti akan dilengkapi oleh teman-teman atau oleh Pak Lutfi. Memang secara kenyataan ya Pak Saf, yang sering kita temukan di dunia kita, dunia pendidikan ya, itu pasti ada kelebihan dan kekurangan menggunakan yang kembali ke dulu manual dengan kertas, dengan digital pasti ada kekurangan dan kelebihannya ya Pak ya, Pak Saf. Nah, kalau memakai kertas ya itu kan kelebihannya adalah rahasia dari soal ya, maksudnya soal-soal yang kita buat itu akan insya Allah terjaga kerahasiaannya. Itu ya yang pertama. Dan yang kelebihan, yang kekurangannya adalah kita menggunakan ya banyak kertas gitu loh. Eh, yang kan harus dikurangi ya, kertas itu kan harus dikurangi ya di zaman sekarang ini. Nah, itu mungkin ya kalau menurut saya. Kemudian secara digital, nah itu kekurangannya itu ini terjadi ya Pak di sekolah kita membuat soal yang ya yang menurut kita keamanannya itu akan terjaga gitu. Tapi kenyataannya ternyata soal itu bisa dibaca dan bahkan dikerjakan oleh orang tua di rumah. Nah, ini sudah terjadi di sekolah kami sehingga kami juga membuat suatu solusi gitu ya bagaimana soal ini ya benar-benar rahasia tidak terbaca atau bahkan dikerjakan oleh orang tua. Nah, itu dari segi negatifnya. Tapi dari segi positifnya ya tadi kita tidak boleh menafikan perkembangan digital karena itu kan diberi kemudahan ya Pak ya. Kita yang apa ya misalnya anak-anak mengerjakannya eh, cepat gitu loh, maksudnya dengan mudah dimanapun dia berada dia bisa mengerjakan soal-soal yang kita berikan dibandingkan dengan kertas itu kemudahan dari digital. Nah, ke negatifnya itu kekurangannya itu yaitu tadi bisa dibaca atau bisa bocor gitu dengan kerahasiaan soal yang kita kita buat. Nah, jadi semuanya itu ada kekurangan dan kelebihannya. Dan digital juga kemarin pernah saya rasakan tiba-tiba sistemnya eh, mati gitu loh Pak. Tidak tiba-tiba anak-anak sedang mengerjakan ujian tiba-tiba mati. Nah, gitu kan. Nah, ini juga kan terkendala yang harusnya waktu mengerjakan soal itu 2 jam, ya akhirnya molor sehingga anak-anak tuh wah apa namanya ribut gitu kan. Ribut sehingga kita pun kembali lagi menggunakan kertas. Ya udah kalau begitu kita print itu soal yang ada di print lah itu kan dikerjakan di kertas. Nah gitu. Jadi kalau menurut saya untuk mengatasi hal seperti itu ya kita persiapkan dua, digital juga, yang manual juga gitu loh. Kalau ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, karena kan aplikasi itu kan buatan manusia ya Pak ya, yang nggak mungkin sempurna, pasti ada kekurangannya ya. Itu tadi tuh sudah dibuat sedemikian rupa, sebagus ternyata ya di luar dari pemikiran kita terjadilah kendala tiba-tiba sistemnya mati gitu kan atau bermasalah. Nah, ini mungkin kita combine sekali apa ya kita padukan antara teknologi digital dengan kertas dengan manual gitu ya persiapan kalau tiba-tiba terjadi
ini apa terjadi sesuatu hal yang di luar dari keinginan kita. Jadi seperti itu sih Pak, dua-duanya pasti ada kelebihan dan kekurangan, tapi kita tidak boleh menafikan, oh nggak usah deh, nggak usah pakai digital kan banyak permasalahan-permasalahan yang tidak boleh seperti itu juga. Karena kan di zaman abad 21 ini kan kita harus mengikuti perkembangan digital. Kalau kita tidak guru tidak mengikuti ya jadi guru yang terbelakang, guru yang tidak cerdas gitu ya kan. Nah, dengan terjadi hal seperti itu pun jadi membuka pemikiran kita untuk membuat suatu aplikasi yang mana aplikasinya itu tidak bisa dibaca atau bocor, tidak bisa dibaca soal yang kita buat itu tidak bisa dibaca oleh orang tua, ya apalagi dikerjakan. Jadi kita punya solusi sehingga kita menambah pengetahuan untuk mendapatkan mencari hal-hal yang baru gitu loh Pak. Jadi ilmu semakin berkembang, upgrade ilmu di bidang digital itu terus kita tingkatkan. Itu sih menurut saya Pak Lutfi, Pak Pak Saf. Ya, perlu integrasi ya, kolaborasi, integrasi manual digital. Ya, Akbar mungkin ada komentar, pertanyaan atau apa, saran atau masukan atau apa aja boleh lah. Ya, mungkin ikut menambahkan tadi dan juga melanjutkan pertanyaan Pak Sap kepada Bu Yanti tadi ya, masalah keamanan ya, keamanan cyber atau cyber sekuritas ya. Sebenarnya sih yang pertama sepengetahuan saya gitu, karena infrastruktur untuk teknologi sendiri di Indonesia memang belum lengkap gitu ya. Jadi pasti masih banyak kekurangan. Karena Indonesia ya kita bukan negara maju ya, masih tergolong negara berkembang sebenarnya. Jadi wajar dan teknologi pun yang masuk ke kita juga pastinya telat karena di negara maju sudah lebih dulu merasakan dan apa namanya sudah banyak pembaharuan gitu ya atas evaluasi-evaluasi terhadap teknologi. Eh, Kemudian tadi kalau kelebihan kekurangan ya pastinya apapun itu yang ada di bumi Allah ini sudah satu paket ya. Ada kelebihan dan kekurangan. Nah, tinggal kita bisa meminimalisirnya gitu ya. Em, Tadi juga ada di makalah Bu Yanti membahas tentang masalah virus ya, ada ransomware, ada teknik phishing gitu ya dan lain sebagainya. Dan memang sebenarnya kalau saya melihat beberapa komunitas, terutama ada dulu waktu zaman saya kuliah S1 itu, dosen saya yang mengajar dasar-dasar internet ya. Itu adalah mantan hacker disebutnya. Mantan hacker kemudian em, di apa di bahasa lainnya apa ya, diberdayakan keilmuannya untuk bisa dikembangkan dari sisi positifnya akhirnya mengajar. Dan di dunia hacker itu sendiri juga setiap saat itu pasti diincar terus database-database instansi besar salah satunya gitu ya dan itu mereka berkompetisi sebenarnya. Jadi antara developer eh, dan hacker ini juga bertarung setiap saat sebenarnya. Sama seperti kita di laptop kita itu ada virus dan antivirus. Dan itu selalu update. Kalau virusnya update, maka antivirusnya juga update juga. Nah, dan begitu seterusnya. Dan memang nggak ada ujungnya sebenarnya karena terbarukan terus. Maka sistem ketahanannya pun diperbarukan terus dan itu sudah lumrah. Bahkan sebenarnya di Indonesia sendiri, kalau informasi yang saya tahu dari sharing dosen saya dulu itu, eh, mereka para hacker ini berkompetisi untuk menyebol satu ilahnya juga lumayan dalam eh, mata uang USD ya. Jadi dibayar dolar itu. Misalkan bisa menjebol instansi tertentu dalam waktu sekian detik atau menit gitu ya
itu dapat hadiah misalkan ada 10.000 dolar gitu. Bahkan bisa dapatnya gede ya, gede-gedean lebih dari itu pun banyak. Jadi itu sudah memang ada dunianya sendiri seperti itu. Dan itu tidak bisa kita elakkan juga ya. Karena di era digital ya pasti seperti itu ya. Bahkan juga kalau contoh sederhananya di era digital sekarang sudah eh, berpindah ya antara eh, pengamen offline dengan pengamen digital. Mereka pada nge-live TikTok gitu ya. Jadi di era digital tuh semua digital kan. Ngemis aja ngemis digital gitu ya. Ya tolong nih orang tua saya sedang sakit gitu ya, di belakangnya ada orang tuanya lagi tiduran nih. Tolong kirim apa namanya GIF-nya gitu ya. Itu ngemis aja udah digital sekarang. Jadi terus berkembang. Jadi ngemis nggak harus kepanasan di rumah pun udah bisa ngemis gitu ya. Kurang lebih begitu. Jadi itu kurang lebih dan eh, makin beragam lagi ke depannya dengan peradaban yang terus terbarukan dan mau tidak mau kita harus siap gitu ya dengan teknologi yang ada baik dari sisi keamanan juga perkembangan teknologi yang makin melesat jauh bagi roket sebenarnya gitu ya di era digital saat ini. Paling itu tanggapan untuk makalah atau presentasi Bu Yanti tadi dan mungkin menanggapi sedikit kepada Ibu Khairia tadi ya pendidik di era Society 5.0 ya Bu ya yaitu memang saya juga setuju di dalam itu disebutkan ada selain juga pendidik itu sebagai apa ya ahli di bidang akademik yang menyampaikan materi, tapi juga berperan penting dalam pembentukan karakter gitu ya, dan itu sangat dibutuhkan dari apa namanya berbagai keilmuan yang memang sekiranya jadi perangkat lengkap sebagai seorang pendidik dalam membangun karakter anak generasi ke depan gitu ya. Jadi tidak hanya menyampaikan secara akademik ya teori, tapi karakter itu juga sangat penting. Ya kita juga akan melihat bahwa kalau anak kita jago bidang pelajaran tertentu, misalnya dia jago matematika, hebat luar biasa, ikut kompetisi, kemudian jadi juara. Tapi kalau nunjuk sesuatu kepada kita pakai kaki misalkan, nah itu juga kita akan sangat sedih luar biasa gitu ya. Ini hebat secara apa namanya keilmuan, tapi ternyata ya tadi karakter-karakter yang seperti itu kurang baik, ternyata itu tidak apa tidak terbina gitu dengan baik. Nah, itu mungkin ya. Jadi salah satu solusi juga ke depannya. Mudah-mudahan banyak lembaga pendidikan yang semakin berlari. Kalau menurut saya sih banyak lembaga pendidikan juga sudah merambah ke sana. Hanya mungkin seberapa cepat ya kita belum tahu karena generasi ini kan terus ada dan yang tidak mungkin menunggu juga harus lama dari instansi pendidikan mempersiapkannya. Maka ya mau tidak mau instansi pendidikan dan juga kepada seluruh stakeholdernya ya kalau bisa berlari gitu ya ya karena dengan era sekarang kalau jalan biasa mungkin ya kita tertinggal jauh gitu. Mungkin itu sih tanggapan dari saya. Terima kasih banyak. Oh, baik. Masih. Terima kasih Pak Akbar ya luar biasa ya. Jadi memang kembali lagi ke adab ya. Jadi saya menarik juga tadi Bu Heria berbicara masalah peradaban juga, Bu Yanti juga. Sebenarnya intinya kan sebenarnya peradaban itu dibangun dari adab. Nah, dari adab ya mungkin kalau boleh diartikan lebih sederhana ya adab kita terhadap diri kita sendiri itu seperti apa, adab kita terhadap orang lain seperti apa, adab kita terhadap lingkungan seperti apa, adab kita terhadap orang tua seperti apa, adab kita kepada guru kita seperti apa gitu. Nah, adab-adab yang akan membangun peradaban itu sebenarnya itu berdasarkan tadi kalau bahasanya Bu Khairiyah vibrasi Quranic vibration ya. Quranic Ya, Pak. vibration tuh. Jadi Nah, Quranic vibration itu sebetulnya sudah dilakukan oleh para ulama dulu, Pak. Ada oke. Adi Hidayat itu pernah bicara. Jadi kalau kita lagi bingung, eh, buka Al-Quran secara acak. Nah, itu sebenarnya Ah, itu Quranic vibration, Pak. Nah, oke. kalau di Magnet Rizky, di Spiritual Development Program tadi, itu lebih difokuskan, kan kita yakin bahwa Al-Quran itu ajaib. Nah, yang belum ajaib itu kita. Jadi kitanya
frekuensinya disamakan dulu dengan Al-Quran, Pak, gitu. Jadi Oke, baik. dengan sholat tobat, gitu. Jadi dengan begitu kayak tadi tuh yang seperti Pak Akbar bilang, kita bisa loh mendidik anak yang adabnya bagus, ya akhlaknya bagus, peradabannya bagus, Mm-mm. juga IP-nya 4 bisa, Pak, Oh, iya, gitu. iya. Dengan Itu. Quranic vibration tadi, gitu. Ya, Nah, setuju, setuju banget sih. Ya, makanya karena Quranic. Hmm. ada yang ini Pak, apa namanya, ada anakku yang IP-nya benar-benar 4 Pak. Ibunya Hmm. mempraktekkan ini. Saya sendiri waktu ini kan saya menguatkan LOP, makanya tadi kan impian ya, LOP-nya dikuatkan. Ya ajaib, anak saya tiga-tiganya diterima di UI, Pak, gitu. Itu benar-benar Wah, menggunakan itu, Pak, gitu. Kemudian pokoknya banyak lah dalam hal bidang ini, gitu. Nah, begitu juga hmm. di sekolah-sekolah sekarang sedang digalakan juga supaya anak-anak itu berprestasi secara secara akademik, adabnya juga bagus. Nah, ini Betul, menggunakan betul. metode ini, Pak, gitu. Jadi sesuai dengan kurikulum sekolah nanti. Jadi impian sekolah terwujud menjadi sekolah apa namanya, unggulan juga, Mm-mm. anak-anaknya juga unggulan juga, gitu Pak. Baik, Mohon baik. doanya. Ya, 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 luar biasa ya. Hmm. Jadi memang harus lengkap ya semuanya ya. Artinya Iya, dari segi akademik juga oke, tapi juga adab juga oke gitu. Walaupun iya, adab sebenarnya harus lebih dahulukan kan, iya. kemudian Jadi ilmu gitu. iya, jadi Ya. inti dari Taubat Hmm. Holik itu misalnya sekolah pengen mencetak anak-anaknya IP-nya 4 semua gitu, kampus. Kenapa belum 4 semua? Karena ada Oke, perisai rezeki, Pak. Ada perisai, bisa. perisai rezeki itu dosa, dosa tipis-tipis yang dilakukan oleh stakeholder tadi, oleh anak-anak Oke, didiknya atau oleh gurunya atau oleh sistem sekolah gitu. Nah, itu oke. konsep Taubat Holik itu yang diinikan. Semoga ya menjadi yaitu sekolah unggulan tadi, Pak. Ya, baik, baik. Gitu. Ya, itu ya. Nah, salah satu hal yang perlu kita juga apa namanya? Kita jaga itu tadi ya. Bentuknya boleh bermacam-macam, tapi intinya adalah sama gitu. Artinya kita Iya, membangun adab dulu, baik itu dalam segi keamanan digital, itu tadi yang dibicarakan oleh Bu Yanti ya, keamanan digital itu dalam pendidikan, bagaimana etikanya juga. Itu apa namanya memang harus menjadi apa ya prioritas. Nah, kalau misalnya dalam terkait dengan pendidikan kan itu harus menjadi prioritas utama untuk melindungi data-data siswa ya, pribadi, guru. Karena akhir-akhir ini kan termasuk Pak Ketua ini baru kemarin itu kena hack juga itu apa namanya HP-nya itu nomornya itu kan apa namanya keamanannya berarti kan memang kita kurang gitu. Artinya perlu juga kita memiliki instansi, bukan instansi apa ya, orang-orang yang mampu mengcounter orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu gitu. Nah, makanya itu kemarin Pak Ketua juga benar-benar sudah apa namanya sudah inilah sudah banyak yang mau dimanfaatkan orang untuk donasi dan lain sebagainya gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu memang perlu kita counter gitu. Jadi eh, ya terutama dalam pendidikan kita harus menggunakan teknologi pendidikan itu harus disertai dengan protokol keamanan gitu. Jadi ya mungkin kalau kita ahli di bidang enskripsi data misalnya atau autentikasi faktor atau dua faktor atau pemantauan sistem itu kan perlu juga gitu. Atau mungkin kekurangan kita di situ ya, terutama kita memang eh, kurang ahli-ahli dalam bidang apa namanya keamanan cyber lah gitu. Nah kemudian juga menarik juga apa namanya apa yang diungkapkan tadi oleh Bu Khairiah juga terkait dengan masalah peran guru ya. Sekarang itu kan banyak tercipta graduate rubbish itu yang mungkin yang sering saya juga ungkapkan gitu. Jadi anak-anak keluar dari sekolah itu atau dari kampus itu hanya menjadi sampah-sampah masyarakat gitu. Nah ini kan pertanyaan juga gitu. Yang miris kalau bisa kita lihat berita-berita sekarang ya, sekarang umur 10 tahun itu sudah tahu film porno misalnya itu. Itu sampai ada di mana di YouTube atau televisi dan itu viral gitu ya. Itu umur 10 tahun gitu. Dan itu banyak sekali bahkan ya yang baru-baru inilah apa namanya lembaga yatim piatu ya itu juga apa namanya menjadi predator lah gitu. Itu kan suatu yang apa ya bisa kita kita katakan ada kegagalan dalam pendidikan selama ini gitu. Jadi kalau kita telusuri mungkin tadi yang diungkapkan oleh apa namanya Bu Khairiah terkait dengan masalah
apa namanya visi masa depan ya, memanfaatkan cognitive science misalnya atau ikigai lah yang tadi yang disebutkan oleh Bu Khairia, spiritual development program itu dalam pendidikan Indonesia itu mungkin bisa menjadi platform untuk mentransformasi, untuk mendukung pencapaian Indonesia emas yang mungkin tadi disebutkan 45 tahun. Apakah kita masih masih hidup ya ketika itu ya 2045 kira-kira kita tidak tahu ya 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan. Nah, bagaimana nasib anak-anak kita dengan konsep-konsep kita yang bagus ini gitu ya, apakah memang bisa berjalan atau tidak? Nah, kita harus memastikan bahwa transformasi keilmuan, transformasi pendidikan yang disebut dengan legacy tadi itu harus tersampaikan sehingga DNA yang tadi dimaksudkan itu DNA yang membangun peradaban yang memang peradaban yang Islami ya, peradaban Islam adalah satu-satunya peradaban yang mampu membangkitkan potensi DNA manusia yang sempurna kan gitu. Betul. Fitrahnya manusia seperti itu. Jadi menarik sekali dengan ya bagaimana caranya tadi itu mungkin ya salah satu dengan keilmuan sekarang yang dimaksud dengan tadilah istilah-istilah cognitive science lah atau ikigai atau spiritual development program atau dengan program-programnya Bu Khairiah tadi itu atau dengan berbagai macam metode-metode yang sekarang itu ya kita bisa menciptakan generasi-generasi masa depan yang DNA-nya adalah DNA yang tauhid kan gitu. Sebagaimana warisan dari ketika Nabi siapa Yakub ya ketika meninggalkan ingin meninggalkan dunia ini kan kemudian berwasiat kepada anak-anaknya kan ta'budu min ba'di kan gitu. Jadi kalian akan menyembah apa setelah aku meninggal kan gitu. Jadi warisan yang terbesar itu ya yaitu legasi yang terbesar adalah legasi tauhid. Nah, sehingga dari legasi tauhid itulah membentuk vibrasi Qurani ya sehingga membangun peradaban dengan bentuk yang bermacam-macam, metode yang bermacam-macam. Iya, Kan intinya sebenarnya ke sana sih. betul, Pak. Ya saya kira mungkin sementara itu saja dulu ya pertemuan kita hari ini Bapak Ibu ya yang kalau boleh ini banyak insight dan ilmu-ilmu baru ya apa istilah-istilah baru yang muncul gitu ya. Dan saya kira itu bagus sekali bisa kita kembangkan. Mungkin ada komentar lagi atau sebelum kita coba akhiri ada masukan silakan Pak Saprudin mungkin atau gimana? Menarik Cukup sih. Pak dosen. Ya, Cukup ya. mungkin Izin ya ya. Pak, yang tadi yang Kode yang presensinya mungkin Pak. yang Oh iya. kasus yang kasus pelecehan gitu, walaupun tadi bentuknya guru, ustadz gitu, biasanya karena tauhid yang betul Pak, saya setuju banget, diringkas menjadi tauhid akidah yang kuat gitu, karena akidah yang kuat dan yang menentukan akidah kuat itu kadang kita ada luka batin. Nah, dalam ilmu psikologi disebutnya kan luka batin gitu, tapi dalam ilmu akidah atau ilmu tauhid disebutnya orang yang belum ridho dengan takdir Allah gitu. Gitu ya. Iya. Terima kasih Pak. Oke, Masya Allah. baik. Mungkin Bu Ria dengan keilmuan yang tinggi dia, godaan pun semakin kuat dari setan gitu. Sehingga Masya dia tidak bisa Allah. itu menguasai. Karena dengan ilmu yang tinggi kan seorang kiai yang kita dengarkan banyak di apa ada ya di beberapa di pondok kan Mm-mm. melakukan hal-hal yang tidak diinginkan ya. Mungkin karena keilmuan yang tinggi, godaannya juga tuh Ini tinggi kan juga besar ya. Karena sebetulnya seperti itu karena ya Pak. ini Sehingga dia ilmu tidak bisa. ilmu ikhlas ridho itu kadang tidak berbanding lurus dengan ilmu yang dia miliki, Bu. Ya, jadi seperti itu dia tidak bisa mengatasi gitu ya kan. Dengan Nah, iya. godaan yang begitu kuat dengan keilmuannya yang ada. Mungkin ada unsur-unsur ya kesombongannya ya kan ya, Ya, kita tahu gitu. ya. Kita melihatnya Sombong itu positif kan thinkingnya seperti itu. Tapi kalau kita kesombongan mau dari dianalisa, ada luka batin yang belum terobati, gitu. Maka Dari perlu segi taubat holik ya Bu ya. Ya, makanya perlu tobat-holik tadi. Jadi, Iya. kan kita dikaitkan dengan kognitif science juga gitu. Tidak hanya serta-merta, oh karena setannya makin kuat. Enggak, kita mau mengarah ke kognitif science supaya tauhid ini bisa diterima di dalam kurikulum pendidikan. Begitu. Baik. ya. Baik, ini luar biasa Oke. ya, walaupun mungkin pengen sekali kita menanggapi dan banyak sekali hal yang perlu kita komentari, tapi ya apa namanya mungkin karena waktu kita juga terbatas ya, sama teman-teman juga banyak kesibukannya dan mungkin ini pertemuan yang belum terakhir ya, kalau untuk secara
secara apa namanya normal jadwal kita kuliah mungkin sudah berakhir, tapi tadi yang disampaikan Pak Safrudin di awal-awal mungkin bisa kita teruskan untuk apa namanya penyusunan tesis atau kita ngobrol apalah gitu ya nanti di sana. Nah itu kode presensi sudah saya bagikan di chat. Silakan Bapak Ibu pertemuan 12-nya ada, pertemuan 13-nya juga sudah ada. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada kekurangan, kesalahan ya. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu. Mohon maaf selama saya mengajar kalau ada kekurangan, insya pastinya pasti ada kesalahan dan kekurangan ya. Dan mohon maaf dan saya juga terima kasih dengan saya di sini menempatkan sebagai fasilitator gitu ya, bukan sebagai orang yang lebih tahu gitu ya. Mungkin saya di bidang saya lebih tahu, tapi di bidang tertentu kan masing-masing memiliki kelebihan gitu. Saya banyak belajar juga di sini. Juga saya ucapkan terima kasih kepada Bu Khairia, Bu Yanti, Pak Safrudin, Pak Akbar, juga Bu Dwi ya. Mungkin saat ini belum bisa masuk ya, tidak apa-apa. Ada kalimat terakhir penutup Pak Safrudin sebelum kita tutup. Enggak, Pak. Sebentar, Pak. Itu kode presensi kayaknya apa ya? Udah, Salah. udah saya Yang copy di ke-13, di Word, di Word yang deh. yang ke-13 kayaknya belum bisa, Pak. Oh, 13 belum bisa. Mungkin Coba. pakai titik, nggak usah pakai titik Pak Sab. Itu ada titiknya. Jadi 371425. Nah, 13. Tiga tiga tujuh satu empat dua lima. Jadi itu Oh iya iya. kan pertemuan 13 titik ya. Oh Itu iya iya. di apa diabaikan saja. Mm-mm. Jadi nomor setelah itu Ya, saya juga mungkin salah ini harusnya ada spasi agak banyak ya. itu Jadi Pak. nggak. Apa namanya? Ada tulisannya kalau di submit itu mm, valid gitu, Pak, error gitu. Oh gitu. Apa saya Iya. coba tapi yang teman yang lain bisa? Saya belum coba Pak. Oh Pak, belum Yang coba. Untuk yang dua yang 12 bisa, cuman yang 13 Oh yang 13 aja, baik. Bu Khairia sudah coba, Bu Yanti sudah coba juga yang ke-13. belum Pak, belum ini baru Pak. mau coba Pak. Oh, coba dicoba dulu. Kalau belum bisa berarti memang saya coba ulang lagi nanti. Pak, izin untuk soal UAS, boleh nggak Oh Pak? iya, Selain ya, di share juga di WA grup Pak. iya Karena saya share di kalau WA grup kalau aja ya. mau nyentik kalau mau buka di web harus bayar dulu, harus ngini dulu gitu loh Pak. Maksudnya harus terbuka dulu ininya gitu. Oh oke oke, nanti saya share di Nah, grup ya. padahal kan ini terbatas waktu. Iya Pak, kasih. Ya setelah ini saya share di ya setuju grup. Bu Ria itu ya. Iya, Ya, iya. Nyari referensi, nyari itu ya, nyari buat bayar juga gitu ya. iya, yes. Aduh, Masya Allah. Perjuangan hidup, Pak. Oke, baik nanti saya coba share di grup ya. Nanti saya coba cari dulu di kemarin saya dikirim oleh Pak Hasyolan. Nanti saya kirimkan di grup aja biar bisa dilihat ya. Kalau di sini kan nanti sudah kita akhiri gitu. Gimana? Ada yang sudah bisa masuk Yang di 12 berhasil, sebentar yang 13. Yang tiga, Coba saya lihat yang barusan 13 itu. Berhasil, alhamdulillah. Yes, berhasil, pasap. Itu Saya nggak berhasil ya, Bu. oh gitu ya. Belum belum bisa Pak Safrudin. Ada Pak yang Akbar, oh Pak Akbar udah ini ya. Oke Pak Safrudin saya lihat di sini bentar. sudah bisa kok Pak Sab, coba nah, itu lagi. Pak Sapnya aja tuh, Pak. Waduh, ada apa nih dengan Pak Safrudin? Coba pertemuan. Saya pertemuan Saya tadi 11 Pak izin ya Sap. Pak, nggak dari Alfa. Izin loh Pak 11. Oh 11 ya. Oh iya iya 11, belum ya. Coba saya lihat pertemuan 11. Bentar. saya izin kok Pak 11, saya nggak Iya iya Bu, hadir. iya Bu. Tenang Bu. Iya, saya juga pernah izin sekali, itu statusnya sama kayak Hmm. hadir nggak, Pak? Kalau izin, iya, kalau izin masih di apa? Oh, Asal jangan alpa aja. Oh iya, Oh, pasaf nggak bisa ya? Oke, saya iya, Pak. apa namanya? Saya akan mengurus Pak Saf dulu bentar. Saya lihat di sini Pak Safrudin ini harus ada di. Hmm,
Agak lembut. Absennya jadi 86% kan ya? Ya. Oke, Ya, Pak Bu. Saprudin saya absenkan aja di sini. Siap, Pak. Oke, terima kasih, Pak. Iya. Oke, udah selesai. Sekarang pertemuan berapa, Bu? 11 ya? 11 saya izin ya Pak kemarin Baik, hadir. 11. Saya lihat Yang dulu. 10, 11 izin. Pertemuan 11 ini Bu Yanti. Oh iya, oke oke. Izin ya, Bu ya? Ya Pak. Oh baik, sip sip. Oke, udah. Ada lagi, Bu?